Shalom Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, berkat baru, anugerah baru di hari yang baru ini. Saya percaya kasih Tuhan ada di setiap kita semua. Betul, memang mungkin ada tantangan, ada pergumulan, tapi yakinlah bahwa kasih Tuhan tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Kembali kita akan bersama-sama sebelum beraktivitas, mengerjakan kegiatan kita di hari yang baru ini. Kita akan bersama-sama meneduhkan hati, membuka pikiran kita dan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena saya yakin firman Tuhan adalah kekuatan kompas penuntun di dalam kehidupan kita. Dan teks firman Tuhan yang ingin saya bacakan buat kita adalah Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Izinkan saya membaca ayat 23 dan 25. Demikian firman Tuhan. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Ayat 25. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Ini adalah sebuah runutan atau rangkaian kisah dari pertobatan Saulus, bagaimana dia dipulihkan, bertemu dengan Ananias, dibawa di tengah-tengah para murid yang lain, dikuatkan, diteguhkan, bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Saulus menjadi orang yang sangat berpengaruh. Dia mengajar, dia berargumentasi, dia mempertahankan iman dan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan Mesias. Tentu saja hal itu tidak membuat orang-orang Yahudi senang, karena tentu orang Yahudi ingin supaya ajaran itu tidak lagi menyebar di antara mereka. Sehingga firman Tuhan mengatakan beberapa orang Yahudi berunding, bermufakat, berkonspirasi untuk mencelakakan bahkan membunuh Saulus. Situasi yang tidak mudah, situasi yang menegangkan, bahkan dikatakan di sana siang malam orang Yahudi itu mengepung kota, berharap supaya Saulus ditangkap dan dibinasakan. Luar biasa. Tapi yang menarik di sana di dalam ayat yang ke-25 yang saya baca tadi, bahwa ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan sehingga di dalam kondisi tertekan, di dalam kondisi terjepit itu akhirnya Saulus lolos. Yang menarik adalah pertolongan Tuhan dinyatakan melalui sebuah keranjang. Teks ini berbicara tentang keranjang kasih karunia. Keranjang yang diberikan Allah, keranjang yang memang dinyatakan sebagai sumber pertolongan untuk menyelamatkan Saulus di tengah-tengah tekanan. Bagaimana mungkin situasi yang sulit ini solusinya adalah sebuah keranjang. Oleh karena itu saya sebut keranjang ini adalah keranjang kasih karunia. Tentu bukan bicara tentang keranjangnya, tentu bukan bicara tentang bendanya, tetapi kita belajar bagaimana Tuhan bisa mendatangkan pertolongan melalui apa saja. Termasuk di dalam teks ini pertolongan Tuhan dinyatakan melalui keranjang. Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan bisa bekerja melalui apa saja, berbagai macam cara, berbagai macam hal bisa Tuhan gunakan untuk menolong umatnya. Termasuk sekali lagi dalam konteks Saulus, Tuhan memakai keranjang untuk menyelamatkan dia. Tentu kita ingat bagaimana Elia dipelihara Tuhan melalui burung yang tidak biasa, yaitu burung gagak. Tentu saja kita pernah membaca bagaimana seorang buta dicelikkan melalui ludah dan tanah yang diaduk menjadi satu. Bagaimana Tuhan memakai hal yang biasa, sederhana, tetapi dengan kuasa dan anugerah Tuhan, ada berkat, ada kemurahan, ada kelepasan di sana. Tentu kita ingat bagaimana Musa, sang gembala, melakukan hal yang ajaib dengan tongkat sepotong kayu yang dipungut di tengah jalan. Yang menarik adalah Tuhan bisa memakai apa saja untuk mendatangkan pertolongan bagi kita. Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan tentang menjaga pengharapan, tidak putus asa, mengajarkan tentang mari terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Saulus di dalam konteks terjepit dan tertekan, dia ditolong Tuhan. Dia diselamatkan Tuhan dengan cara yang sederhana, cara yang ajaib, cara yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Saya percaya ketika saya dan saudara di dalam situasi yang sulit, situasi tertekan, kalau kita terus berpengharapan, tidak mudah menyerah, tidak
putus asa, Tuhan bisa menolong kita. Tuhan mampu menolong kita. Tuhan sumber hikmat itu mampu menolong kita dengan berbagai macam cara. Mungkin itu keranjang kasih karunia, mungkin itu burung gagak, mungkin itu tanah liat, mungkin itu sepotong kayu, mungkin itu pertolongan-pertolongan yang lain yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Terus percaya dan jangan kehilangan pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan sumber kasih karunia, terima kasih kami bersyukur karena firman Tuhan mengajarkan kami untuk terus menjaga pengharapan, karena Tuhan tidak kekurangan cara menolong kami. Firman-Mu kiranya menguatkan jemaat Tuhan dan setiap kami yang mungkin di dalam kesesakan dan beban kehidupan. Anugerah kemurahan Tuhan atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.